mampu menghadirkan pengalaman imersif di dunia digital. Bisa dibayangkan bagaimana jika kita bisa memasuki dunia digital, berinteraksi secara nyata dengan objek atau lingkungan yang sebelumnya hanya kita bisa lihat di layar. Nah, dengan ini yang ditawarkan oleh teknologi AR dan VR, yang dimana AR dan VR ini tidak hanya memvisualisasikan informasi, tetapi membawa kita langsung ke dalam pengalaman tersebut, baik untuk hiburan, edukasi, maupun solusi sehari-hari. Nah, dengan topik ini sangat penting dikarenakan seiring perkembangan teknologi, kemampuan AR dan VR ini untuk menghubungkan dunia nyata dengan dunia digital semakin kuat dan relevan. Dalam webinar ini, saya akan menunjukkan bagaimana teknologi ini dapat diimplementasikan dan membawa dampak besar dalam berbagai bidang. Jadi di slide pertama ini, ada definisi metode berbasis internet yang memungkinkan interaksi digital secara real time. Ini di dunia fisik dan digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, bermain, dan berbelanja. Jadi, dari definisi dan konsep ini, metaverse bisa kita bayangkan seperti dunia digital lengkap, yang dimana kita bisa berinteraksi seolah-olah berada. Nah, gampangnya metaverse ini dunia di virtual yang hidup di yang kita bisa melakukan banyak hal yang biasanya kita lakukan di dunia nyata, kerja, belajar, main game, bahkan belanja. Nah, apa sih yang bikin metaverse ini unik? Nah, metaverse ini bukan hanya sekedar aplikasi, ini adalah sebuah gabungan dunia fisik dan digital yang dibuat oleh tanpa batas. Jadi masuk ke metaverse dengan avatar, yang dimana avatar ini merupakan perwakilan diri kita berkembang di dunia yang penuh dengan ruang virtual 3D. Di sana kita bisa ngobrol seolah mereka benar-benar ada di depan kita, tapi dalam penjelasan di mana metaverse adalah dunia virtual dengan interaksi digital secara real time. Nah, secara real time ini merupakan salah satu hal yang penting di metaverse, yang dimana semuanya terjadi secara real time. Jadi lebih lain itu seperti berbicara langsung. Nah, contohnya kalau misalkan kita lagi main game atau ikut pertemuan virtual di metaverse, semua gerakan, suara, dan respon terjadi langsung tanpa yang mana ini membuat kita merasakan pengalaman terasa lebih. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan di metaverse ini? Kita bisa melakukan belanja, bermain. Nah, bagaimana kita bisa masuk ini? Kita bisa masuk ke dalam metaverse menggunakan perangkat seperti VR, virtual reality, AR yang atau smartphone. Nah, perangkat VR memungkinkan kita di virtual karena kita bisa melihat dan bergerak seolah-olah kita ada. Selanjutnya ada display augmented reality atau AR ini merupakan teknologi yang menambahkan data. Contohnya melalui layar smartphone atau perangkat khusus kita bisa melihat yang terlihat seolah-olah berada di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi ini merupakan teknologi yang keren yang kita bisa melihat dunia nyata dan elemen. Jadi bisa dibayangkan kita sedang melihat sekeliling kita, lalu di mata khusus muncul gambar atau teks animasi yang seolah-olah benar-benar AR, kita tidak cuma melihat dunia sekitar, tapi juga elemen digital yang menyatu di dalam. Nah, cara kerja AR ini menggunakan kamera dan sensor yang ada di perangkat kita, seperti smartphone atau kacamata pintar, untuk mengenali posisi
diskusi dan setelah itu AR menambahkan elemen digital sesuai dengan sudut pandang kita. Contohnya, apabila kita melihat ke taman lewat layar smartphone, teknologi ini kita bisa seolah-olah ada crayon atau objek 3D lainnya yang benar-benar muncul di sana. Jadi hari ini membuat pengalaman kita melihat dunia itu jadi lebih seru dan yang kita lihat itu bukan cuma dunia nyata, akan tetapi versi yang diperkaya dengan tambahan ada pengertian apa itu VR. VR atau virtual reality adalah teknologi yang menciptakan saja dengan perangkat seperti headset VR. Kita merasa benar-benar masuk ke dalam dunia imersif di mana semua yang kita lihat adalah virtual. Dalam VR, kita tidak melihat dunia nyata sama sekali, melainkan terbenam sepenuhnya dalam dunia digital yang dibuat khusus. Jadi pengertian dari VR ini sebuah teknologi yang memungkinkan kita bisa masuk ke dalam dunia virtual. Semuanya bisa dibayangkan juga ketika kita menggunakan kacamata tiba kita berasa berada di tempat yang baru. Jadi bisa yang berada di luar angkasa, di hutan tropis, atau bahkan di dunia fantasi. Nah, cara kerja VR itu menggunakan kacamata VR yang dimana kita tidak bisa semuanya itu di depan kita adalah sebuah dunia virtual. Jadi kelihatan kita sepenuhnya. Lalu menampilkan gambar 3D yang kita. Nah, kelebihan dari VR ini biasanya dilengkapi dengan disebut controllers yang memungkinkan kita berinteraksi dengan objek atau lingkungan ketika kita bergerak, menjelajahi atau melakukan berbagai hal seperti permainan simulasi. Semua hal di dalam dunia ini terasa lebih nyata. Jadi VR ini membawa kita ke dunia lain yang nggak ada kaitannya sama dunia nyata, mana semuanya serba digital dan imersif. Jadi kita bisa merasakan dengan cara yang nggak bisa kita dapatkan di dunia biasa. Selanjutnya setelah pengertian dari AR dan VR, AR dan VR. Nah, augmented reality atau AR ini memperkaya realitas kita dengan nyata. Sedangkan virtual menggantikan realitas kita dengan menciptakan dunia digital visualisasi kita dari dunia nyata. Jadi AR dan VR ini teknologi canggih, akan tetapi cara mereka bekerja dan pengalaman itu. Jadi pengertian dari AR ini mana menambahkan elemen digital ke dunia nyata. Contohnya, misalkan nih kita pernah mencoba aplikasi yang dimana kita bisa melihat sofa virtual di ruang tamu lewat sel. Itulah AR. Kita bisa tetap melihat lingkungan aslinya, tapi dengan tambahan gambar atau objek digital yang seolah-olah ada di situ juga. Jadi dunia nyata dan elemen digitalnya digabung jadi satu. Nah, sementara untuk VR ini merupakan sebuah pengalaman yang benar-benar membawa kita ke dalam dunia digital. Jadi ketika kita menggunakan kacamata VR, kita bisa main yang sepenuhnya virtual. Nah, dunia nyata jadi nggak kelihatan lagi. Jadi semua yang kita lihat seperti dalam game atau simulasi. Nah, VR ini bikin kita benar-benar tervirtual, membuat pengalaman kita terasa lebih total dan imersif. Nah, singkatnya, perbedaan antara ini AR ini menambahkan elemen digital ke dunia nyata, sementara VR membawa kita ke dunia digital dengan sepenuhnya. Nah, di sini terdapat teknologi dasar AR dan VR. Yang pertama ada perangkat AR. Perangkat AR meliputi kacamata pintar seperti Microsoft HoloLens dan Google
Google tampilkan elemen digital di dunia nyata melalui lensa transparan. Selain itu, aplikasi Scope AR, di mana kamera ponsel menampilkan lingkungan nyata dengan tambahan elemen digital yang jadi perangkat dari AR sendiri itu ada kacamata pintar, contohnya dari Microsoft HoloLens dan Google Glass, yang dimana memungkinkan kita melihat dunia nyata dengan pintar. Kita juga sering menggunakan AR lewat aplikasi di smartphone. Nah, dalam hal ini menampilkan dunia nyata di layar dan aplikasi menambahkan objek digital yang terlihat seolah-olah benar ada di situ. Jadi dengan AR kita bisa melihat objek digital yang tampak menyatu di dunia nyata, yang merasakan pengalaman menjadi lebih nyata dan menyenangkan. Selanjutnya ada perangkat VR, akan headset VR seperti Oculus Rift untuk menciptakan pengalaman dunia digital sepenuhnya sama menutup penglihatan pengguna agar hanya melihat dunia virtual dilengkapi dengan pengendali controller. Pengguna bisa berinteraksi langsung dengan objek virtual di dalam lingkungan VR. Jadi, teknologi dasar yang digunakan oleh VR itu ketika kita ke dunia yang sepenuhnya berbeda, di mana kita hanya bisa melihat dunia virtual melalui kacamata khusus seperti Oculus Rift. Nah, Oculus Rift ini adalah salah satu headset VR pertama yang sukses dan diproduksi oleh Oculus. Sekarang Oculus itu di bagian Meta, tapi sebelumnya itu dipegang sama Facebook. Nah, Oculus Rift ini dirancang dan menyediakan pengalaman yang serba realistis dengan layar yang memberi view yang sangat luas. Nah, Oculus Rift ini biasanya digunakan PC yang powerful untuk menjalankan grafis VR yang detail. Selain itu, Oculus Rift punya controller khusus yang membuat kita berinteraksi langsung di dunia virtual seperti atau menggerakkan tangan. Selanjutnya di sini ada platform pengembangan aplikasi AR dan VR sering menggunakan Unity dan Unreal Engine karena dukungan yang luas untuk AR khusus. Ada AR Kit untuk Apple dan AR Core untuk Google, platform yang menyediakan fitur AR untuk aplikasi di perangkat iOS dan Android seperti pelacakan gerakan dan pengenalan objek. Nah, jadi untuk pembuatan aplikasi AR dan VR biasanya pengembangannya itu menggunakan software seperti Unity dan Unreal Engine. Kenapa menggunakan Unity dan Unreal Engine? Karena kedua platform luas untuk pembuatan konten 3D. Jadi memudahkan pengembang untuk menciptakan pengalaman yang keren di dunia virtual atau augmented reality. Selain itu, Unity juga menyediakan berbagai fitur yang membantu dalam pembuatan grafik dan interaksi. Nah, kalau khusus untuk AR sendiri, ada platform AR Kit dari Apple dan AR Core dari Google, yang dimana kedua platform ini dirancang untuk memberikan fitur pelacakan gerakan dan pengenalan objek yang memungkinkan aplikasi AR berfungsi dengan baik di perangkat iOS dan Android. Contohnya, AR Kit ini bisa membantu aplikasi untuk memahami posisi dan gerakan perangkat iPhone atau iPad. Nah, sementara AR ini melakukan seperti AR Kit ini, tapi untuk ponsel Android. Jadi buat pengalaman AR menjadi lebih mulus dan interaktif di ponsel. Selanjutnya di sini ada aplikasi AR dan VR. Jadi aplikasi AR dan VR ini sekarang tuh sudah mulai merambah ke berbagai sektor. Jadi nggak cuma buat main game aja, tapi digunakan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang digunakan untuk berbagai sektor di sini ada e-commerce dari aplikasi IKEA Plus, yang dimana IKEA Plus ini adalah aplikasi AR dari IKEA yang memungkinkan perabotan dari IKEA ke dalam ruangan di rumah. Jadi hanya dengan menggunakan. Jadi misalnya ketika kita pengen beli sofa baru, kita bisa mencoba dulu sofa tersebut di rumah.
ruang tamu, cukup arahkan kamera ponsel ke ruang yang ingin kamu ubah. Jadi dengan aplikasi yang Akia Place ini menampilkan furnitur Akia dalam ukuran asli. Jadi seolah-olah tuh benar-benar ada di sana. Aplikasi Akia ini super berguna sekali dikarenakan stiker ini tuh cocok dengan ruangan yang ada. Apakah warnanya pas atau ukurannya yang sesuai. Jadi beli furnitur kita tuh bisa lebih yakin nih dan nggak salah pilih furnitur. Nah, ini juga cukup akurat dalam menampilkan furnitur dan bikin belanja tuh menjadi lebih mudah karena kita bisa merencanakan dekorasi rumah tanpa perlu repot pindah-pindah barang. Di sektor pendidikan ada aplikasi Touch Surgery pelatihan medis. Aplikasi Touch Surgery ini adalah aplikasi pelatihan medis yang memanfaatkan teknologi VR untuk membantu para profesional kesehatan seperti perawat melakukan prosedur medis tanpa harus melibatkan pasien langsung. Menggunakan aplikasi Touch Surgery ini, kita tuh bisa berlatih dalam simulasi dan virtual yang sangat reality, kan operasi atau penanganan kasus medis tanpa adanya resiko apapun. Ketika seorang dokter bisa latihan prosedur bedah mulai dari yang sederhana hingga yang rumit di dunia virtual. Semua langkah dan prosesnya itu diikuti dengan instruksi, kita bisa melihat hasilnya secara langsung. Ini jadi merupakan cara yang aman dan efektif untuk meningkatkan keterampilan medis karena para profesional bisa berlatih berulang kali sampai mereka merasa percaya diri tanpa adanya perlu khawatir tentang kesalahan yang bisa membahayakan pasien. Jadi, touch surgery ini memiliki tujuan untuk membantu menciptakan pengalaman pelatihan yang lebih imersif dan efisien, sehingga dokter dan tenaga medis ini bisa lebih siap menghadapi situasi yang nyata di ruang rumah sakit. Selanjutnya di sini ada sektor kesehatan, yaitu ada aplikasi BraveMind terapi rehabilitas, yang dimana aplikasi BraveMind ini merupakan akan menggunakan teknologi VR untuk membantu proses rehabilitas pasien, terutama yang memiliki stres ataupun pasca trauma. Jadi aplikasi BraveMind ini menunjukkan untuk memungkinkan pasien untuk masuk ke dalam situasi yang sebelumnya mereka alami, seperti pengalaman traumatis, tapi dengan pengawasan dan bimbingan seorang terapis. Nah, cara kerjanya BraveMind ini ketika pasien memakai headset VR, mereka ke lingkungan virtual yang dirancang untuk mereplikasi pengalaman traumatik tersebut secara aman, dan dalam sesi terapi ini pasien akan dihadapkan pada situasi yang ingatan tentang trauma mereka, tapi di dunia virtual. Nah, terapis juga bisa mengatur tingkat kesulitan dan elemen-elemen dalam simulasi tersebut, sehingga pasien bisa perlahan-lahan menghadapi ketakutan atau kecemasan mereka. Nah, tujuan dari BraveMind ini untuk membantu pasien mengatasi trauma mereka dengan secara bertahap dan cara yang lebih terarah, atau yang bisa disebut exposure therapy. Nah, dengan begitu pasien bisa merasa lebih terkendali dalam menghadapi ingatan atau perasaan yang menakutkan yang akhirnya membantu proses pemulihan mereka. Selanjutnya, manfaat dan tantangan. Nah, untuk manfaat sendiri dari AR/VR adalah pengalaman imersif, yang dimana salah satu manfaat utama dari AR dan VR ini adalah menciptakan pengalaman yang bikin kita tuh merasa seolah-olah benar-benar di dalam dunia yang berbeda. Agensi pelatihan, yang dimana teknologi ini sangat membantu dalam pelatihan, terutama di bidang yang membutuhkan keahlian praktis seperti medis dan teknis. Yang terakhir, untuk manfaat dari AR dan VR ada peningkatan keterlibatan pengguna. Jadi AR dan VR ini bisa meningkatkan dengan memberikan pengalaman yang lebih interaktif
pengguna jadi lebih tertarik dengan contohnya, pelajaran bisa menjadi lebih menarik dan di dunia hiburan ini atau pemasaran pengalaman pengguna juga jadi lebih seru dan menyenangkan. Jadi AR dan VR ini nggak bekerja, tapi dapat membuat kita tuh lebih enjoy dengan apa yang kita lakukan. Meskipun AR dan VR ini menawarkan banyak manfaat, tapi ada beberapa. Jadi beberapa tantangan itu yang pertama ada biaya tinggi, salah satu biaya. Jadi untuk membeli perangkat VR yang berkualitas seperti headset Oculus dan untuk mengembangkan aplikasi AR VR tersendirinya itu. Nah, biasanya memerlukan biaya. Nah, teknologi dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk menciptakan pengalaman imersif yang memerlukan investasi yang tidak sedikit, teman. Jadi, nggak semua orang atau perusahaan bisa dengan mudah mengaksesnya. Setelah itu, tantangan dari AR/VR ada keterbatasan teknis, yang dimana teknologi AR dan VR masih punya beberapa keterbatasan teknis. Contohnya, meskipun kualitas gambar dan pengalaman yang sudah membaik, resolusi tampilan masih bisa menjadi masalah di beberapa perangkat. Baterai perangkat VR juga sering menjadi kendala karena penggunaan VR yang intensif itu menguras banyak energi. Nah, koneksi internet yang stabil juga di AR berbasis cloud agar pengalamannya itu yang ditawarkan tidak terganggu sama sekali. Selanjutnya ada tantangan isu etika. Jadi AR dan VR ini juga membawa diperhatikan. Nah, salah satunya adalah soal privasi data. Dikarenakan data tentang penggunanya ada kekhawatiran tentang bagaimana data dilindungi. Nah, selain itu ada juga kekhawatiran soal kesehatan mental. Nah, dikarenakan pengalaman yang sangat imersif dalam dunia digital ini bisa mempengaruhi dan emosi seseorang. Dan yang gak kalah pentingnya, ada potensi ketergantungan ketika seorang itu bisa lebih tentunya di dunia virtual daripada di dunia nyata, yang bisa berdampak buruk pada kehidupan mental mereka. Jadi, kesimpulan dari manfaat dan tantangan ini, meskipun AR dan VR punya banyak potensi, tantangan seperti biaya, keterbatasan, isu etika, ini bisa perlu kita atasi agar teknologi ini kan dengan lebih maksimal dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada kesimpulan dari webinar kita. AR memiliki potensi besar untuk merevolusi cara kita untuk berinteraksi dengan dunia digital, menambah peluang baru di berbagai sektor, mulai dari hiburan hingga bisnis, meningkatkan pengalaman pengguna, akan tetapi juga memberikan solusi inovatif dalam pelatihan, pemasaran, dan pendidikan. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dalam webinar ini, bahwasanya AR dan VR ini memang mempunyai potensi yang besar untuk mengubah cara kita di dunia digital. Nah, teknologi ini nggak cuma membuat kita pengalaman lebih seru dan mendalam, tapi juga membuka peluang baru di banyak sektor, mulai dari hiburan yang lebih pemasaran yang lebih interaktif, hingga solusi inovatif di pelatihan dan membuat belajar dan bekerja itu menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Nah, untuk kedepannya, AR dan VR bisa terus berkembang dan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari untuk menawarkan cara baru untuk berinteraksi, belajar, dan berkreasi. Mungkin cukup sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Apabila ingin bertanya, bisa open mic ataupun chat di public chat.
Ada yang ingin ditanyakan?
Iya, silahkan Kak Fahmi Ardiansyah. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Fahmi, apakah Metaverse termasuk salah satu AR dan VR? Jadi, Metaverse ini merupakan salah satu mencakup dari TR. Nah, sebagiannya dari pengalamannya juga. Apakah jawabannya cukup, Kak Fahmi? Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, izin menjawab dari pertanyaan Kak Arnika. Kira-kira tantangan apa yang dihadapi dalam pengembangan aplikasi AR dan VR? Biasanya itu tantangan utama dalam pengembangan AR dan VR ini, biasanya yang pertama itu ada hardware yang mahal dan berat. Contohnya kayak headset atau kacamatanya itu biasanya itu masih mahal dan kadang-kadang itu tidak nyaman digunakan dalam jangka waktu yang lama. Setelah itu biasanya tantangannya itu ada keterbatasan. Jadi resolusi dan latensinya itu biasanya tuh rendah sehingga bisa mengganggu pengalaman imersifnya. Tantangannya ada konten dan interaksi, sulit untuk menciptakan konten yang realistis dan konsisten. Yang terakhir ada kendala kesehatan. Seperti yang tadi di materi disebutkan, pengguna ini mengalami kecanduan dalam dunia. Apakah jawaban saya cukup, Kak?
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Nurul. Kalau VR itu dipakai di mata. Kemudian bagaimana kalau kita mengendap minus, apa tidak berbahaya? Jadi ketika menggunakan VR itu dengan kondisi mata minus ini tidak berbahaya secara langsung, tetapi bisa memberikan ketidaknyamanan dan memperburuk gejala tertentu. Apakah cukup, Kak Nurul? Izin menjawab pertanyaan dari Kak Ayu, bagaimana AR dan VR dapat membantu dalam bidang terapi dan rehabilitasi pasien? Seperti yang sudah saya jelaskan di materi tadi, bahwasanya seperti aplikasi Briefmind. Nah, cara kerja dari aplikasi Briefmind ini, pasien memakai headset VR yang membawa mereka ke lingkungan virtual yang dirancang untuk mereplikasi pengalaman traumatik tersebut secara aman dan terkontrol. Nah, dalam sesi terapi ini, pasien akan dihadapkan pada situasi yang bisa memicu ingatan tentang trauma mereka. Jadi, terapis ini bisa atur tingkat kesulitan dan elemen-elemen dalam simulasi tersebut, sehingga pasien bisa perlahan-lahan menghadapi ketakutan akan mereka. Eh, dan selanjutnya ada tujuan dari aplikasi Bravemind ini untuk membantu pasien mengatasi trauma mereka secara bertahap dan dengan cara yang lebih teratur. Apakah menjawab Kak Ayu? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Harisma, apa peran AI untuk AR dan VR? Jadi, AI itu berperan penting dalam pengembangan AR dan VR dengan cara untuk membantu mengenali dan melacak objek serta lingkungan yang nyata agar lebih akurat. Nah, sehingga interaksi dengan objek virtual itu menjadi lebih realitas. Nah, selain itu, AI juga meningkatkan interaksi pengguna melalui pengenalan gerakan dan suara. Jadi memungkinkan respon yang lebih alami dan intuitif. Nah, teknologi ini juga meningkatkan kualitas visual sehingga gambar virtual itu tampak lebih nyata. Nah, AI ini memungkinkan personalisasi konten sesuai dengan preferensi pengguna dan mengurangi latensi untuk pengalaman yang lebih mulus. Nah, dalam VR ini, AI digunakan untuk mensimulasikan lingkungan yang kompleks serta interaksi sosial dan perilaku karakter di mana membuat pengalaman ini semakin kaya dan imersif. Apakah cukupkah?
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Akbar, mengapa proyek VR dan AR ini dari perusahaan besar seperti Metaverse dan Google Glass masih belum mencapai keberhasilan pada pemasaran secara publik? Jadi, bisa disebabkan karena harga perangkatnya itu yang masih tergolong mahal, kenyamanan yang kurang, dan keterbatasan konten yang menarik. Selain itu, adopsi sosialnya itu masih rendah, kekhawatiran privasi membuat pengguna ragu. Apakah menjawab pertanyaan saya, Kak Akbar? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Fahmi, apakah memungkinkan AR bisa mengidentifikasi dan menampilkan data dari sebuah objek? Misalkan dengan menggunakan device AR saat kita fokuskan ke salah satu objek, maka akan muncul data dari objek tersebut. Contohnya mobil, saat kita arahkan device AR ke salah satu mobil, maka akan tampil data tersebut seperti merek, type, nomor, rangka, atau mesin, dan lain-lain. Ataukah harus kita dulu? Jadi untuk menampilkan data objek secara real time ini ada beberapa teknologi yang memang perlu digabungkan. Nah, seperti pengenalan objek menggunakan AI memungkinkan ciri-ciri visual objek seperti bentuk dan warna, sehingga informasi seperti merek dan kendaraan ini bisa ditampilkan dengan bantuan database yang terhubung. Jadi datanya itu dimasukkan tuh lebih spesifik seperti nomor rangka, memerlukan database yang dapat diakses untuk dicocokkan dalam aplikasi AR. Apakah menjawab, Kak Fahmi? Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kita cukupkan webinar hari ini. Sebelum penutupan sesi dokumentasi terlebih dahulu, apabila yang tidak berhalangan bisa open cam.
Ada yang ingin join lagi? Baik, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir, berikan gaya terbaik. 1, 2, 3. Ya, bisa ditutup camnya. Baik, terima kasih teman-teman yang udah join webinar hari ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.